RRI Palembang, suara kreativitas, sahabat kreatif, selamat pagi buat kalian semuanya. Dan pagi hari ini kita seperti biasa nih akan belajar di RRI Sahabat Kreatif. Tepatnya untuk hari ini kita akan belajar soal bahasa Indonesia nih sama Pak Densi S. Di Pro 2. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Palembang, suara kreativitas, sahabat kreatif. Barengan Ragil untuk pagi hari ini yang akan memandu sahabat kreatif semuanya bersama Pak Densu ya. Maaf Pak Densi, sarjana pendidikan yang mengajar di SMA Sri Guna Palembang. Dan hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan temanya mempersiapkan proposal. Kita coba dulu sapa yang udah masuk di Pro 2 ini, Pak Densi. Halo Pak Densi. Ya, halo Mas Ragil. Selamat pagi Pak Densi, sehat ya? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Mas Ragil gimana, sehat? Alhamdulillah. Pak Densi, kita akan belajar sama Pak Densi ini seputar bahasa Indonesia, yang mana tema hari ini mempersiapkan proposal. Dan sahabat kreatif semuanya juga nanti boleh nanya-nanya di YouTube kita yang sudah live langsung di RRI Palembang. RRI Palembang, klik aja di YouTube-nya, nanti bisa komen di situ sahabat kreatif, atau juga bisa WhatsApp di 0857 25 kali 916 sahabat kreatif. Nih Pak, ngomongin soal bahasa Indonesia dan sekarang nih kan di era pandemi kayak gini nih, ada yang sulit nggak? Sebenarnya permasalahan yang sering terjadi di lapangan itu untuk proses pembelajarannya, karena kita melalui daring ini ya, susah untuk pengumpulan tugas terkadang. Oke. Karena kita sudah menyampaikan materi melalui daring, melalui Zoom meeting juga. Ketika pengumpulan tugas, terkadang masih ada saja yang terlambat mengumpul, bahkan ada juga yang tidak mengumpul. Itu Oke. saja sih sebenarnya. Iya. Oke, Pak, ini boleh langsung aja untuk di pemaparan pertama banget bersama sahabat kreatif dan juga ada murid-murid dari Pak Densi dari kelas 11 IPA dan IPS nih. Nanti juga akan menyimak pemaparan Bapak di YouTube atau sekarang di 91,6 radio kita. Silahkan Pak. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dahulu kepada Kepala SMP SMA Sri Guna Palembang yang telah mengizinkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar di RRI ini. Tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada pihak RRI Pro 2 Palembang yang sudah memfasilitasi kita untuk melakukan proses pembelajaran jarak jauh seperti ini. Untuk kru yang bertugas hari ini dan Mas Ragil sebagai host hari ini, terima kasih sudah memfasilitasinya. Baiklah anak-anak, langsung saja. Selamat pagi untuk anak-anak yang ada di rumah maupun yang mana saja berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Pak harapkan semuanya dalam keadaan sehat dan tanpa ada kurang satu apapun. Di masa pandemi sekarang ini memang kita harus dituntut untuk mengurangi aktivitas di luar rumah ya. Kalaupun memang harus beraktivitas di luar rumah, kita juga harus tetap mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, kemudian jaga jarak, dan kalau memang pulang ke rumah, cuci tangan pakai sabun. Oke, adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini, pada pertemuan hari ini, yaitu tentang mempersiapkan proposal. Izin share screen-nya, Mas Ragil? Ya, boleh. Udah Pak. Iya. Udah ya? Iya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi proposal atau mempersiapkan proposal, nah di sini kita akan flashback atau kembali dulu mengingat-ingat materi sebelumnya yang telah kita pelajari pada semester kemarin atau pada semester Ghazal 1, yaitu materinya ada tentang cerpen kalau materi sebelumnya. Di mana cerpen itu kalau masih ada yang ingat atau siswa yang masih ingat,
bahwa definisi daripada cerpen itu merupakan suatu karangan fiktif yang berisi atau isinya mengenai kehidupan seseorang yang diceritakan secara ringkas dan singkat dan hanya berfokus pada suatu tokoh saja. Nah, jadi perbedaan antara cerpen dengan karya sastra yang lainnya, contoh misalnya novel, itu kisaran konfliknya itu sangat luas, tetapi kalau pada cerpen ini kisaran konfliknya hanya terpaku pada satu tokoh saja. Nah, itu kalau cerpen. Atau biasa sering disebut itu cerita singkat. Ya, memang benar kalau cerpen memang cerita singkat, tapi apa maksud dari cerpen tersebut? Kemudian setelah definisi itu ada yang namanya struktur. Struktur cerpen tersebut ada 6, kalau ada yang masih ingat. Yang pertama ada abstraksi, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada komplikasi, yang keempat ada evaluasi, yang kelima resolusi, dan yang akhir itu ada koda atau penutup dari cerita tersebut. Asalnya berisi tentang nilai-nilai ataupun pelajaran yang dapat dipetik dari cerpen tersebut. Kemudian selanjutnya, selain dari struktur, di situ ada yang namanya unsur yang membangun cerpen itu sendiri. Jadi sebuah karya sastra tersebut tidak terlepas dari unsur yang membangunnya. Unsur tersebut ada 2 macam, ada yang pertama unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu dalamnya ada yang namanya tema. Tema ini merupakan gagasan pokok yang menjadi dasar pengembangan sebuah cerita. Kemudian ada alur atau plot. Alur ini juga terbagi menjadi 3, ada alur maju atau progresif, ada alur mundur atau flashback, dan alur campuran yang ketiganya. Kemudian unsur intrinsik yang ketiga ada latar atau setting. Ini juga terbagi lagi menjadi 3, ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Kemudian yang keempat ada tokoh atau perwatakannya. Sini dijelaskan bahwa ada berapa tokoh lengkap dengan perwatakannya masing-masing. Kemudian yang kelima ada sudut pandang atau point of view. Di sini sudut pandang itu merupakan posisi pengarang di dalam cerita tersebut. Posisi pengarang itu bisa dia berada di dalam cerita tersebut atau dia hanya sebagai pengamat di dalam cerita. Sudut pandang ada 2 juga. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama. Ini yang disebut dengan pengarang ikut berperan di dalam cerita tersebut atau ikut terjun langsung di dalam cerita. Sedangkan sudut pandang orang ketiga di situ posisi pengarang hanya sebagai pengamat atau di luar cerita. Nah, biasanya ditandai dengan kata ganti orang ketiga kalau sudut pandang orang ketiga. Kemudian unsur yang keenam ada gaya bahasa. Biasanya menggunakan gaya bahasa apa? Sering di situ menggunakan majas biasanya. Yang ketujuh atau yang terakhir itu ada amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Itu untuk unsur intrinsiknya, sedangkan unsur ekstrinsiknya ada latar belakang pengarang. Nah, latar belakang pengarang ini sangat berpengaruh pada hasil penciptaan sebuah karya sastra. Biasanya dilatar belakangi pendidikan pengarang, latar belakang sosial pengarang, ataupun latar belakang agama pengarang. Nah, itu sedikit kita flashback kembali materi sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke materi hari ini, yaitu materinya tentang mempersiapkan proposal atau materi pertama pada semester kedua, yaitu bab kelima. Oke, ini mempersiapkan proposal. Untuk proposal ini, saya rasa atau Pak rasa sudah tidak asing lagi bagi kalian yang biasa ikut organisasi di sekolahnya ataupun di lingkungan tempat tinggalnya itu biasa berorganisasi, tidak asing di telinga ketika mendengar yang namanya proposal. Apalagi misalnya ada kegiatan di sekolah ataupun kegiatan di lingkungan tempat tinggalnya, kita harus mempersiapkan yang namanya proposal. Nah, proposal ini sendiri biasanya akan dibuat ketika kita atau ketika seseorang itu ingin melakukan sebuah kegiatan atau ingin melakukan izin pendirian tempat atau ingin melakukan kerjasama dengan pihak lain. Nah, ini yang namanya proposal.
Jadi kalau dari ilustrasi tersebut bisa kita tarik kesimpulan atau bisa kita definisikan bahwa proposal itu sendiri merupakan, oh ya, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Pak jelaskan dulu untuk tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu menentukan informasi penting yang ada di dalam proposal, kegiatan ataupun penelitian. Jadi titik fokus kita pada materi hari ini yaitu membahas tentang proposal kegiatan ataupun proposal penelitian. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua itu diharapkan siswa dapat mengidentifikasi isi dari proposal, kemudian sistematika penulisan proposal, serta unsur kebahasaan yang terdapat di dalam proposal. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Kembali lagi ke definisinya tadi, bahwa definisi dari proposal itu sendiri merupakan rencana atau rancangan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, kemudian dijelaskan secara sistematis dan terperinci. Nah, jadi anak-anak sekalian, sebelum kalian melakukan sebuah kegiatan ataupun ingin melakukan sebuah kerjasama, tentunya kita harus ada rencana terlebih dahulu, ada rancangan terlebih dahulu. Kita tidak bisa serta-merta mau melakukan kegiatan, tetapi spontanitas tidak ada yang namanya rencananya. Maka kegiatan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar, bisa dikatakan seperti itu. Nah, untuk itulah diharapkan agar kita membuat rencana terlebih dahulu atau rancangan kegiatan terlebih dahulu. Sehingga kegiatan yang akan kita laksanakan agar bisa lebih terorganisir nantinya. Mulai dari susunan kepanitiaannya, mulai dari hasil yang diharapkan, kemudian anggaran dananya, serta panitia-panitia yang terlibat di dalam kegiatan tersebut. Nah, itu kira-kira definisi daripada proposal. Selain itu, kita bisa masuk lagi ke materi ataupun bab berikutnya, di mana ada fungsi proposal. Nah, fungsi dari proposal ini sendiri, kalau mau dijabarkan lagi, itu ada 5 fungsi daripada proposal ini sendiri. Jadi ketika kita membuat sebuah proposal, kita harus tahu dulu apa saja sih fungsi daripada proposal itu sendiri. Kita lihat untuk fungsi yang pertama, di situ dijelaskan bahwa untuk melakukan penelitian, baik yang berkaitan dengan agama, sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Nah, dari sini bisa kita pahami bahwa fungsi dari proposal itu sendiri yaitu salah satunya untuk melakukan penelitian. Jadi nanti pada jenis-jenis proposal itu akan ada yang namanya jenis proposal penelitian. Nah, disinilah fungsi dari jenis proposal penelitian tersebut. Jadi bisa digunakan untuk melakukan penelitian baik dalam hal agama, sosial, budaya, ataupun ekonomi. Nah, jadi itu untuk fungsi yang pertama, fungsi proposal yang pertama. Kemudian dilanjut untuk fungsi proposal yang kedua. Proposal ini bisa dipakai untuk mendirikan suatu usaha. Nah, jadi proposal ini bisa kita gunakan untuk mengajukan atau untuk izin mendirikan suatu usaha di suatu tempat misalnya. Jadi ketika kita mau membuka usaha apa misalnya usaha butik, distro atau usaha kuliner. Nah, di sini kita bisa membuat proposal terlebih dahulu atau rencana kegiatan terlebih dahulu sebelum kita mendirikan suatu usaha. Tentunya proposal yang kita buat itu ditujukan kepada pihak yang terkait. Misalnya kita mau mendirikan usaha tersebut di mana misalnya yang posisinya strategis. Nah, di situ pada tempat tersebut pasti ada pihak yang terkait yang bertanggung jawab pada tempat tersebut. Jadi proposal yang akan kita ajukan tersebut harus ditujukan kepada pihak yang terkait yang mengelola tempat tersebut. Jadi fungsi yang kedua itu untuk mendirikan suatu usaha, bisa digunakan seperti itu. Kemudian lanjut pada fungsi yang ketiga yaitu mengajukan suatu tender dari
berbagai macam lembaga. Nah, biasanya untuk jenis proposal ini biasanya sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan ataupun PT-PT yang ingin mendapatkan suatu tender atau suatu pekerjaan di lingkungan usaha. Contoh misalnya ada suatu perusahaan atau PT, bisa dikatakan PT tersebut bagian dinas PU misalnya untuk perbaikan jalan misalnya. Nah, di sini ada tender untuk pembangunan flyover misalnya atau underpass misalnya. Dalam hal ini biasanya pemborong atau perusahaan di situ dia pasti akan membuka tender atau membuka peluang para pemborong-pemborong untuk mengirimkan proposal proyek untuk memenangkan sebuah tender dalam pembangunan proyek tersebut biasanya. Biasanya di sini akan berlomba-lomba dari PT-PT yang sudah terkemuka untuk memenangkan suatu tender dalam pembangunan proyek tersebut. Nah, pada fungsi proposal ini termasuk kepada jenis proposal proyek. Situ nanti akan kita bahas atau Pak jelaskan pada yang berikutnya. Itu fungsi proposal yang ketiga. Kita masuk ke fungsi proposal yang keempat. Fungsi proposal yang keempat ini digunakan atau fungsinya untuk mengadakan acara-acara kegiatan tertentu. Baik itu acara perayaan, pelatihan, perlombaan, ataupun bisa seminar. Nah, di sini pada fungsi proposal ini, contoh kalau misalnya perseorangan atau lembaga, kalau perseorangan biasanya itu sering di lingkungan tempat tinggal kita sendiri. Misalnya mau melakukan perlombaan kegiatan 17-an misalnya, 17 Agustus. Nah, di sini berfungsi untuk melakukan mengadakan acara-acara kegiatan. Sudah pasti tentunya kita akan membuat proposal kegiatan namanya. Itu fungsi proposal yang keempat. Nah, fungsi proposal yang kelima, itu ada untuk mengajukan dana pada suatu lembaga atau untuk mengajukan bantuan terhadap suatu acara atau pengembangan daerah. Nah, biasanya pada fungsi ini, biasanya suatu lembaga atau suatu instansi ini akan mengadakan suatu acara yang fungsinya untuk melakukan penggalangan dana. Jadi misalnya di situ ada acara apa misalnya di suatu tempat, di dalamnya akan diundang yang namanya para donatur untuk diajukan proposal agar bisa memberikan bantuan untuk pembangunan atau pengembangan suatu daerah tersebut. Nah, itu ada 5 fungsi yang terdapat dalam proposal. Kira-kira untuk 5 fungsi tersebut, Pak rasa kalian sudah bisa memahami atau nanti pada season tanya jawab pada bagian ini masih ada yang kurang mengerti atau kurang jelas, boleh kalian tanyakan nanti secara langsung, akan dibahas atau akan Pak jawab kira-kira pertanyaan mana yang akan disampaikan. Oke, itu untuk fungsi proposalnya. Nah, selain dari fungsi, ada yang namanya jenis-jenis proposal. Nah, apa-apa saja sih jenis-jenis proposal tersebut? Karena yang kita ketahui atau yang sering dipakai khususnya untuk siswa-siswa yang ada di lingkungan sekolah, biasanya yang diketahui itu proposal itu hanya proposal kegiatan atau misalnya di lingkungan setempat. Proposal yang sering dilihat itu atau yang tidak asing itu ialah proposal bantuan dana biasanya. Misalnya kita di rumah ada dari perangkat RT datang ke rumah atau mengajukan proposal bantuan dana untuk renovasi masjid atau musola misalnya. Nah, nanti proposal bantuan dana ini akan tergolong ke bagian yang mana? Karena proposal bantuan dana itu bukan jenis-jenis, tapi merupakan bagian daripada jenis-jenis proposal tersebut.
Oke, langsung saja kita lihat jenis proposal apa saja yang terdapat pada proposal ini. Yang pertama itu ada yang namanya jenis proposal kegiatan. Nah, proposal kegiatan ini merupakan proposal yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan. Biasanya isi dari proposal ini yaitu pengajuan rencana kegiatan, baik itu yang sifatnya individu maupun bersifat kelompok. Yang bagaimana contohnya? Misalnya pada lingkungan sekolah, kalian ingin mengadakan sebuah acara atau sebuah kegiatan pentas seni misalnya di situ, atau pentas seni dan budaya. Nah, pada bagian proposal ini, pada proposal kegiatan ini biasanya sekaligus untuk pengajuan permohonan dana. Misalnya kalau di daerah tertentu misalnya atau di tempat-tempat tinggal di situ, seperti yang Pak bahas pada fungsi proposal tadi, digunakan untuk pengajuan dana. Jadi ketika ada suatu acara, di sana akan diundang para donatur untuk bisa memberikan bantuan untuk pengembangan suatu daerah ataupun perbaikan fasilitas-fasilitas umum yang ada di lingkungan setempat. Nah, jadi proposal kegiatan ini sering dipakai baik itu secara individu ataupun secara kelompok. Secara individu tadi bisa di lingkungan tempat tinggal kita bisa. Kalau secara kelompok misalnya di sekolah kalian ingin melakukan pentas seni dan budaya tadi bisa. Jadi proposal yang sudah kalian siapkan tersebut harus diketahui oleh pembina OSIS, kemudian kepala sekolah, serta ketua OSIS atau yang terkait di dalam kegiatan tersebut. Nah, itu untuk jenis proposal yang pertama, untuk proposal yang pertama. Oke. Kemudian kita masuk ke jenis proposal yang kedua di situ. Jenis proposal yang kedua yaitu ada jenis proposal bisnis. Jenis proposal bisnis. Nah, jenis proposal bisnis ini, proposal ini berhubungan dengan dunia bisnis tentunya. Baik itu perseorangan ataupun kelompok juga bisa. Nah, jadi untuk jenis proposal ini ada kaitannya, ada hubungannya dengan dunia bisnis. Yang bagaimana? Seperti yang Pak sebutkan pada fungsi proposal tadi, salah satunya yaitu untuk izin mendirikan usaha misalnya. Nah, pada izin mendirikan usaha tersebut kita harus membuat proposal jenis proposal bisnis, atau bisa juga dipakai untuk kerjasama antar perusahaan. Misalnya nanti kalian sudah bekerja atau bagi yang sudah bekerja di suatu perusahaan, kalian misalnya disuruh nih oleh atasan kalian siapkan proposal untuk mengajukan kerjasama dengan perusahaan di bidang iklan misalnya. Nah, kalian bekerja di suatu perusahaan, disuruh menyiapkan proposal untuk melakukan kerjasama dalam bidang pemasaran di situ. Pada proposal ini, hal yang paling ditekankan yaitu pada pengajuannya. Pengajuan serta hasil yang akan diharapkan nantinya. Jadi misalnya hasil yang diharapkan itu akan terjalin kerjasama yang baik dan akan dapat saling menguntungkan satu sama lain. Nah, jadi itu untuk jenis proposal yang kedua. Jadi proposal ini berhubungan dengan dunia bisnis, baik perseorangan maupun kelompok. Contohnya itu sudah bisa anak-anak baca sendiri. Di situ ada proposal pendirian suatu usaha atau proposal
kerjasama antar perusahaan. Oke, itu untuk jenis proposal yang kedua. Kita masuk kembali ke jenis proposal yang ketiga. Jenis proposal yang ketiga yaitu proposal penelitian. Nah, pada proposal penelitian ini umumnya sering digunakan dalam bidang akademis. Dalam bidang akademis itu yang seperti apa? Misalnya ini sering dibuat atau dikerjakan oleh seorang mahasiswa yang akan menyelesaikan tugas akhirnya. Jadi sebelum membuat skripsi, tesis maupun disertasi, seorang mahasiswa harus mengajukan proposal terlebih dahulu. Jadi nanti akan kalian terbayang nanti, misalnya tamat dari sekolah, kalian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu ke universitas. Nah, pada tugas akhirnya nanti, jadi ada tugas akhir loh, bukan istilahnya ketika kuliah itu tamat-tamat saja, tidak. Ketika kita mau melakukan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, kita harus melewati rintangan ataupun tugas akhir yang ada. Nah, jadi kalau pada fakultas keguruan, contohnya misalnya, pada fakultas keguruan, di situ tugas akhir itu biasanya sudah ada yang namanya mata kuliah proposal penelitian. Nah, pada mata kuliah proposal penelitian inilah kalian akan mempelajari yang namanya proposal penelitian tersebut. Jadi dasar-dasar proposal penelitian kalian akan mendapatkan materi dari mata kuliah tersebut. Lalu kapan mulai membuat proposal penelitian? Kalian mulai membuat proposal penelitian ketika jumlah SKS atau sistem kredit semester kalian sudah mencukupi untuk melakukan sebuah penelitian atau untuk melakukan tugas akhir, membuat skripsi tadi contohnya. Jadi sebelum melakukan sebuah penelitian, sebelum membuat skripsi tadi, hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu yaitu membuat proposal penelitian terlebih dahulu. Nah, proposal tadi kalau kita kembali ke definisinya yaitu rencana kerja atau rancangan kerja yang akan kita laksanakan nantinya. Jadi sebelum kita melakukan sebuah penelitian, kita harus membuat rencana dulu loh. Apa yang harus kita kerjakan nantinya. Ketika misalnya nanti ada kendala di lapangan, apa solusinya nanti. Nah, seperti itu. Apa saja isinya dari proposal penelitian nanti akan Pak bahas di yang berikutnya setelah ini nanti. Jadi proposal penelitian ini digunakan oleh bidang akademis. Nah, bisa kalian baca di situ. Gunakan oleh seorang mahasiswa atau pada bidang akademis, biasanya proposal penelitian tersebut digunakan untuk membuat skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Jadi sebagai tugas akhirnya bagi mahasiswa atau bagi sekelompok orang yang ingin melakukan penelitian, itu sebagai pembuktian daripada masalah-masalah ataupun fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Sehingga dicarikan pemecahan masalahnya apa. Nah, kurang lebih seperti itu untuk jenis proposal penelitian. Kita lanjut ke jenis proposal yang berikutnya atau jenis proposal yang akhir. Karena bisa kalian lihat, jenis proposal yang terakhir di situ ada proposal proyek. Nah, jenis proposal proyek ini umumnya itu dipakai atau digunakan pada dunia bisnis, di mana isi proposal ini tentang rangkaian rencana kegiatan. Jadi pada jenis proposal proyek ini, seperti pada fungsi proposal tadi, yaitu berisi tentang rangkaian rencana kegiatan. Contoh, misalnya yang sudah Pak bahas sebelumnya tadi, pada jenis proposal proyek ini akan ada rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada proposal ini yang lebih ditekankan atau yang lebih ditonjolkan pada proposal ini yaitu lebih kepada anggaran dananya. Nah, jadi pada proposal proyek ini lebih ditekankan
pada anggaran dana yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah kegiatan atau sebuah rencana kerja. Nah, jadi misalnya misalnya tadi pembangunan jalan setapak pada lingkungan sekitar, atau apa misalnya pembangunan proyek jalan tol. Nah, misalnya proyek jalan tol. Di sini tadi pada fungsinya tadi ada beberapa instansi atau PT-PT yang mengajukan tender untuk memborong pekerjaan proyek jalan tol tersebut. Nah, di sana pada isi daripada proposal tersebut akan lebih ditekankan atau akan lebih ditonjolkan pada anggaran dana yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek tersebut. Sehingga nanti akan lebih jelas, akan lebih transparan anggaran dana tersebut, material-material apa saja yang dibutuhkan, kemudian apa saja yang akan digunakan ketika proses pembangunan jalan tol tersebut, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa anak-anak baca sendiri di situ, atau bisa sambil nyalin di rumah. Jadi pada jenis proposal yang terakhir ini umumnya sering digunakan pada dunia bisnis. Biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan ataupun PT-PT yang berhubungan dengan dunia bisnis ataupun pengerjaan proyek-proyek yang ada di lingkungan sekitar. Nah, itu jenis proposal yang sering atau yang ada yang perlu kita ketahui. Oke, Pak, maaf Pak, iya, kita jeda dulu, nggak apa-apa ya Pak ya? Oke, nanti habis ini teman-teman juga sahabat kreatif dan murid dari Pak Densi SPD dari SMA Sri Guna Palembang kelas 11 IPA dan IPS yang membahas soal mempersiapkan proposal bahasa Indonesia. Tadi juga udah kita pelajari sedikit di awal banget sahabat kreatif. Nanti kita akan sambung lagi sama Pak Densi ya Pak ya? Iya, oke, siap-siap sesaat lagi. Ya. Oke. Hei kawan, tak ada kata bosan dan menyerah. Tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu di radio, belajar bersama. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu. Kami selalu temanimu.
Vaksin adalah zat yang sengaja permisi, dibuat Bu. Iya, Mbak. merangsang Bu, pembentukan saya kekebalan besok tubuh mau dari pulang penyakit kampung. tertentu. Saya mau nemui orang pintar di Sehingga kampung bisa saya, mencegah Bu. terjangkit Orang dari pintar? penyakit Itu, Bu, tertentu. saya mau minta penangkal corona. Saya tuh khawatir kok, Bu, dengan virus corona sekarang ini. Apalagi katanya sekarang sudah ada varian baru, Bu. Kan sekarang sudah ada vaksin yang akan diberikan gratis untuk masyarakat yang memenuhi syarat untuk divaksin. Oh. Setelah divaksin, akan terbentuk kekebalan kelompok sehingga masyarakat bisa kebal dari virus corona. Emangnya aman ya, Bu? Prosesnya sudah mengikuti tahapan pengembangan vaksin kok, Mbak, sehingga aman bagi masyarakat. Tapi, meski sudah ada vaksin, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Nah, jadi Mbak nggak perlu pulang kampung untuk ketemu orang pinter. Mama nih, baru orang pintar yang sebenarnya. Ya. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Palembang, suara kreativitas, sahabat kreatif barengan Ragil yang nemenin kamu juga bersama Pak Densi SPD selaku guru SMA Sriguna Palembang kelas 11 IPA dan IPS. Kita sudah membahas soal bahasa Indonesia nih di awal segmen dengan tema mempersiapkan proposal. Dan tadi kalau sahabat kreatif dan murid dari Pak Densi yang sudah menyimak, tadi juga kita belajar soal proposal ya Pak ya, di mana itu adalah sebuah rencana kerja. Nah, jadi kalau sahabat kreatif yang baru nyimak banget, ini proposal itu kayak merencanakan sesuatu kegiatan baik kelompok ataupun individu ya, itu berbentuk tulisan yang nanti akan dituangkan dan diajukan ke pihak tujuan atau untuk penyelenggara kegiatan ya Pak ya. Iya, benar Tadi sekali, Mas. ada fungsi proposal juga Pak Densi bilang, ada tujuan proposal, ada jenis proposal, ada kayak kegiatan untuk pentas dan budaya, bahkan juga proposal bisnis untuk kerjasama, proposal untuk penelitian, tugas skripsi, bahkan sampai proyek. Nah, di segmen kedua ini apalagi nih Pak yang bakal ditambahin lagi? Di segmen kedua ini, kalau tadi kita sudah mengetahui definisi dari proposal, kemudian fungsinya, serta jenis proposal, nanti akan dijelaskan tentang bentuk daripada proposal, kemudian unsur yang terdapat dalam proposal itu sendiri. Jadi ada 2 sub lagi yang akan dijabarkan pada segmen ini. Oke Pak, silakan Pak untuk segmen keduanya. Iya, terima kasih Mas Ragil. Kita kembali lagi anak-anak sekalian. Kalau tadi sudah dijelaskan sudah Pak jelaskan daripada proposal tersebut, mulai dari definisi, kemudian fungsi proposal, serta jenis-jenis daripada proposal itu sendiri. Kita lanjutkan, ada submateri yang berikutnya, lain dari jenis-jenisnya, di situ juga proposal ini sendiri mempunyai bentuk. Jadi bentuk daripada proposal itu sendiri. Nah, ada berapa macam bentuk proposal? Bentuk proposal ini sendiri pada umumnya itu ada 3 daripada bentuk proposal itu sendiri. Yang pertama itu ada proposal formal bentuknya, jadi sifatnya formal atau resmi. Kemudian proposal yang kedua itu ada proposal semi formal. Yang ketiga ada proposal non formal. Nah, oke. Nah, itu. Bahas dulu untuk bentuk proposal yang pertama, yaitu ada bentuk proposal formal namanya. Bentuk proposal formal ini ialah proposal yang sudah baku bentuknya, yang bahasanya pun menggunakan bahasa yang baku dan terdiri dari 3 bagian utama. Nah, jadi pada proposal ini mempunyai bagian-bagian utama di mana setiap bagian itu ada isi ataupun fungsinya masing-masing. Yang pertama untuk bentuk formal ini, bentuk proposal formal ini
ada yang namanya bagian pendahuluan. Itu untuk yang pertama. Nah, ini. Pada bagian pendahuluan ini, apa saja isinya? Isi daripada proposal yang berbentuk formal ini, jadi di dalamnya itu ada yang namanya sampul atau sampul proposal, biasanya berisi tentang suatu instansi di situ, kemudian kegiatan ataupun rencana yang diajukan, serta pada bagian bawah tersebut juga ada tertulis bagian instansi di mana kita bekerja atau kita sekolah ataupun jadi mahasiswa di situ. Nah, pada bagian pendahuluan tadi salah satunya ada sampul proposal. Kemudian di lembar berikutnya pada proposal itu ada yang namanya halaman judul. Nah, halaman judul ini tidak jauh beda dengan yang namanya sampul. Jadi kalau pada misalnya skripsi atau proposal itu di bagian depannya itu ada cover skripsi. Nah, lembar keduanya di bagian dalam itu ada yang namanya halaman judul. Bentuknya sama seperti cover yang ada di bagian depan atau sampulnya tadi. Jadi hanya yang membedakan kalau cover itu bagian depan itu biasanya dicetak tebal kertasnya, dilapisi dengan kertas padi itu biasanya, atau kertas yang lebih tebal lagi. Nah, pada halaman sampul itu, halaman judul itu hanya kertas biasa, tapi bentuknya sama dengan cover ataupun sampul yang ada di bagian depan. Setelah ada halaman judul, masuk ke di dalamnya itu ada yang namanya kata pengantar pada bagian pendahuluan ini. Nah, kata pengantar ini isinya tersebut biasanya berisi tentang ucapan syukur kepada Sang Pencipta, kemudian lagi proses bagaimana pengerjaan proposal tersebut atau skripsi tersebut. Misalnya dijelaskan bahwa judul proposalnya atau judul skripsinya tersebut tentang ini, kemudian dilaksanakan dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal pada bulan Januari sampai Maret misalnya diselesaikan dengan tepat waktu. Selain itu juga ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait. Biasanya itu isi kata pengantar. Contoh misalnya kalau seandainya di suatu universitas mahasiswa tersebut, yang pertama mahasiswa tersebut isinya akan mengucapkan terima kasih kepada pihak rektor. Kemudian, nah urutan ucapan terima kasih ini itu biasanya yang bakunya itu dimulai dari jabatan yang paling tinggi biasanya di situ. Jadi mulai dari rektor, dekannya, sampai kepada dosen pembimbingnya, kemudian lagi dosen penguji nanti, kemudian teman-teman seangkatan, sampai kepada bagian-bagian yang bagian hal terkecil pada jabatannya. Nah, itu isi daripada kata pengantar. Dan tidak lupa pula pada bagian bawah tersebut itu ada nama lengkap orang yang melakukan penelitian tersebut. Nah, biasanya kalau sudah menjadi sebuah karya ilmiah atau menjadi skripsi, di situ bukan lagi tertulis nama yang melakukan penelitian, tetapi hanya ditulis sebagai penulis di situ. Misal Palembang, Januari, Palembang, 29 Januari 2021. Di bawahnya penulis dan ditandatangani. Nah, itu isi daripada kata pengantar. Kemudian setelah kata pengantar ada yang namanya ikhtisar. Ikhtisar ini sendiri merupakan ringkasan secara keseluruhan daripada isi yang ada di dalam proposal tersebut atau karya tulis tersebut. Setelah ikhtisar ada yang namanya daftar isi. Nah, daftar isi inilah untuk memberitahukan gambaran apa saja isi yang ada di dalam proposal tersebut atau karya tulis tersebut. Misalnya kita mau mencari hasil penelitian atau pembahasannya. Kita tinggal mencari daftar isinya di situ. Mencari daftar isi terdapat pada halaman berapa pembahasan penelitian tersebut. Jadi kita tidak bolak-balik mencari
hal yang akan kita cari. Jadi fungsi dari daftar isi tersebut untuk memudahkan pembaca dalam mencari yang ingin dicari. Nah, selain dari daftar isi, ada yang namanya lembar pengesahan pada bagian pendahuluan ini. Jadi biasanya setelah proposal tersebut disetujui, maka akan ada yang namanya disahkan oleh baik itu guru pembimbing ataupun dosen pembimbing, akan disahkan di situ bahwa proposal tersebut sudah layak dilaksanakan. Untuk tingkat lebih lanjutnya akan diadakan sebuah penelitian yang nantinya akan dibuat sebuah laporan hasil daripada penelitian, yaitu sebuah karya tulis. Nah, jadi pada bagian bentuk proposal formal ini yang Pak bahas tadi merupakan bagian pendahuluannya. Nah, pada bagian isinya di situ ada yang namanya latar belakang. Jadi kalau tadi pendahuluan tadi isinya ada sampul, halaman judul, kata pengantar, ikhtisar, daftar isi, serta halaman pengesahan. Nah, pada bagian isi ini, isinya itu berupa latar belakang. Nah, latar belakang ini merupakan alasan atau gambaran umum secara umum yang disajikan pada latar belakang tersebut. Biasanya akan disampaikan oleh seorang penulis hasil ataupun fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan biasanya. Jadi dari latar belakang tersebut dijelaskanlah gambaran ataupun secara umumnya fenomena-fenomena yang ada di masyarakat itu yang menarik untuk dibuat sebuah penelitian. Dan nantinya akan dicari sebuah penyelesaian masalahnya dari fenomena ataupun permasalahan yang dilihat di lapangan tersebut. Jadi misalnya secara umum garis besarnya dijelaskan terlebih dahulu. Misalnya kita seorang penulis itu mau melakukan penelitian mengapa kenakalan remaja itu sering terjadi di masyarakat, atau misalnya mengapa siswa itu cenderung ketika ada masalah pelariannya selalu ke hal-hal yang negatif, mengapa tidak hal-hal yang positif. Nah, misalnya di situ akan dijabarkan, akan dijelaskan fenomenanya bahwa di masa sekarang ini sudah jarang ditemui siswa-siswi yang ketika ada masalah itu larinya ke hal-hal yang positif, lebih banyak kepada hal-hal yang negatif. Nah, berdasarkan dari ulasan seperti itulah penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan nantinya akan dicarikan sebuah pemecahan masalahnya. Nah, jadi itu. Jadi isi dari latar belakang itu merupakan gambaran umum yang terjadi di masyarakat, atau garis besarnya itu hal-hal yang terjadi di masyarakat, dan membuat si penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut, dan pada akhirnya akan dicarikan atau dibuat pemecahan masalah, meminimalisir masalah yang terjadi di masyarakat. Nah, itu isi dari latar belakang. Lalu selanjutnya Pak, isi dari maaf. proposal pada bagian kedua itu selain latar belakang ada yang namanya pembatasan masalah. Pak Apa Densi. fungsi dari pembatasan masalah ini? Ya, Pak Densi, halo. Fungsi dari pembatasan masalah ini tujuannya untuk membatasi hal-hal yang akan dibahas nantinya. Jadi agar ruang lingkup masalah itu tidak meluas nantinya dan akan menyusahkan peneliti itu sendiri nantinya. Nah, dalam hal ini penulis akan membatasi masalah yang akan ditelitinya nanti. Contoh misalnya ruang lingkup penelitian. Nah, pada ruang lingkup penelitian ini, kalaupun memang seandainya ruang lingkup penelitian itu terdapat pada sekolah, biasanya penulis akan membatasi masalahnya, akan membatasi objek penelitiannya. Baik. Kalau misalnya Pak Densi, seandainya mau ditarik secara luas, Pak Densi, seluruh siswa itu mau diteliti semua, maka akan banyak menyita waktu. Jadi maka dari itulah penulis dia akan melakukan pembatasan masalah. Jadi ruang lingkup masalahnya hanya pada bagian siswa yang ada di kelas berapa. Misalnya. Pak Densi. Objek penelitiannya itu Pak Densi. sampel penelitian
pada kelas 11-nya saja. Jadi dianggap kelas 11 itu sudah cukup mewakili daripada keseluruhan siswa yang ada di sekolah tersebut. Kemudian ruang lingkup masalahnya, kalaupun seandainya permasalahannya itu cukup luas, maka akan dibatasi kembali. Misal, permasalahannya itu faktor apa saja yang mempengaruhi siswa-siswi tersebut melakukan hal-hal yang negatif ketika mendapat masalah. Jadi, yang diteliti nantinya oleh seorang peneliti itu hanya siswa yang duduk di kelas 11 dan permasalahannya ataupun faktornya apa saja. Jadi nanti pada metode pengumpulan data, pada bagian berikutnya nanti, metode pengumpulan data hanya akan diambil secara acak atau random objek penelitiannya itu yang kelas 11-nya. Nah itu untuk pembatasan masalah. Kemudian ada Halo Pak Densi, ada ya rumusan masalah. Pak Densi. Jadi setelah ya Maaf Pak Densi, kita udah hampir di penghujung waktu belajar di RRI. Ini juga udah banyak banget yang udah disampaikan sama Pak Densi barusan tadi, dari mulai definisi rencana kerja, definisi proposal, sampai juga bentuk-bentuk proposal. Dan di waktu akhir ini saya mau bertanya sama Pak Densi yang notabene juga ada dari sahabat kreatif yang nanya sama Pak Densi untuk mempersingkat di waktu ini. Boleh ya Pak ya? Ya silakan. Oke. Ini ada dari Bukan Dian Sastro di YouTube kita. Dia bilang, apakah semua jenis proposal bersifat resmi, Pak? Jika tidak resmi, bagaimana penggunaan bahasa yang baik gitu? Oke. Pertanyaannya tadi, apakah semua jenis proposal itu Resmi. bersifat resmi? Kalau tidak resmi, bagaimana penggunaan bahasa yang baiknya? Oke. Seluruh proposal itu sudah dijelaskan tadi pada bentuk-bentuk proposal. Iya Pak. Ada yang namanya bentuk proposal formal. Seluruh bentuk bahasanya itu tetap menggunakan bahasa yang baku. Tetap menggunakan bahasa yang baku. Kemudian bentuknya itu bisa dilihat perbedaannya saja. Jadi misalnya kalau pada bentuk proposal formal, di situ dia sudah lengkap. Ada yang namanya bagian pendahuluan, ada yang namanya bagian isi, dan ada yang namanya bagian penutup atau data pelengkap daripada proposal itu sendiri. Kemudian pada proposal non formal ini hampir sama, hanya saja bentuk daripada isinya. Kalau formal tadi dia lengkap, ada pendahuluan, isi dan data pelengkapnya. Tapi kalau pada non formal ini hanya disampaikan atau dijabarkan permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian bagaimana cara penyelesaian masalahnya. Oke. Tuh, jadi kalau yang semi formal juga sama. Jadi tidak hampir sama antara non formal dengan semi formal. Yang beda itu kalau formal tadi dia sudah lengkap, ada pendahuluan, isi dan data pelengkapnya. Sedangkan kalau pada bentuk non formal dan semi formalnya itu sudah tidak lagi memenuhi bagian standarnya tadi. Tetapi dalam penggunaan bahasa masih tetap menggunakan bahasa yang baku. Nah, itu saja kurang lebih. Nah, lanjut ya Pak ya. Ini ada dari 0857 347 47 sekian. Halo Kak Ragil, saya Ilham Bintar, dia bilang ingin bertanya sama Pak Guru Densi. Bagaimana tips membuat proposal yang baik Pak agar permohonan proposal kita tuh dapat diterima? Terima kasih. Oke, tips ya. Kalau ditanya masalah tips di sini kita harus tahu terlebih dahulu loh. Harus tahu terlebih dahulu tempat ataupun perusahaan mana yang ingin kita ajukan proposal. Contoh misalnya kita mau mengajukan apa nih misalnya proposal bantuan dana misalnya atau proposal kerjasama. Kita harus tahu dulu notaben dari perusahaan tersebut kira-kira yang dibutuhkan itu apa, yang nilai jual dari perusahaan tersebut apa. Nah dari contoh sedikit itu kita bisa menyiapkan data-data yang bisa dipelajari oleh perusahaan yang ingin kita ajak kerjasama. Atau misalnya kita ingin mengajukan dana kepada perusahaan-perusahaan untuk pengembangan daerah setempat atau untuk melakukan renovasi masjid misalnya. Nah kita harus lengkap
kita harus disesuaikan isi proposal tersebut dengan apa yang diharapkan. Contoh tadi, misalnya kita mau merenovasi masjid. Isi dari proposal itu harus lengkap, mulai dari set plan-nya atau mulai dari dana masjidnya atau bagian-bagian mana yang harus direnovasi, kemudian anggaran dananya pun harus sesuai dengan apa yang diajukan nantinya. Jadi Oke. misalnya, iya. Berarti walaupun kayaknya proposal itu kita ketar-ketir, tapi dengan tujuan proposal tadi harus jelas ya Pak ya, dengan apa perusahaan, Harus jelas, dengan kerjasama iya, apa yang kita sampaikan tuh emang benar-benar harus runtut banget sesuai dengan tujuan kita tadi ya Pak ya. Iya, benar Oke. sekali Mas Ragil. Jadi Pak- kita harus tahu dulu. Pak Densi, untuk di Iya. akhir ini boleh deh kasih statement terakhir atau kesimpulan untuk sahabat kreatif dan murid-murid dari SMA Sri Guna juga nih untuk pelajaran hari ini, dan nanti juga bisa di-repeat, diulang lagi video ini di YouTube untuk sahabat kreatif dan murid-murid Pak Densi untuk belajar lagi. Nah, terakhir ini apa yang pengen disampaikan nih Pak? Ya, untuk secara khususnya untuk anak-anak ataupun siswa-siswi pelajar dimanapun berada, walaupun kita dalam masa pandemik sekarang ini, jangan jadi ajang kita untuk bermalas-malasan, tidak belajar, tidak berkreativitas, tetapi dengan adanya masa seperti ini, kita ditunjukkan bahwa kita harus bisa lebih berkreatif lagi, harus bisa lebih berinovasi lagi di rumah. Jadi salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya ini loh. Dengan belajar melalui RRI seperti ini, walaupun kita tidak bisa belajar secara tatap muka, secara langsung, tetapi dengan hal seperti ini kita bisa menimba ilmu atau bisa belajar bersama di RRI Pro 2 ini sendiri. Oke. Jadi istilahnya di rumah saja, makan tidur rebahan misalnya. Nah, itu termasuk orang-orang yang merugi sebenarnya, karena banyak waktu yang kita buang-buang sia-sia di rumah tersebut yang tanpa melakukan kegiatan yang positif. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk anak-anak ataupun siswa dimanapun berada, walaupun di masa seperti ini, kita harus tetap belajar dan tetap berkreativitas. Jangan sampai berhenti gara-gara adanya pandemik seperti ini. Oke. Kurang lebih seperti itu. Tetap Mas Ragil. berkegiatan, tetap cari yang positif, tetap belajar walaupun tidak di sekolah dengan mekanisme yang banyak banget sekarang ya Pak ya. Iya, benar sekali Oke. Mas Ragil. Banyak loh media-media sosial yang Oke. bisa kita gunakan untuk berkreativitas. Sekali lagi terima kasih buat Pak Densi, Sarjana Pendidikan dari SMA Sri Guna Palembang, kelas 11 IPA IPS yang udah ngajarin kita nih sahabat kreatif seputar bahasa Indonesia dengan tema mempersiapkan proposal. Jadi buat kamu yang tadi ketinggalan banget, nanti boleh deh. Boleh untuk diulangin lagi video kita di Belajar RRI dan juga bisa simak sama Pak Densi ulasan tadi. Terima kasih banyak ya Pak. Semoga kita bertemu kembali Oke, untuk sama-sama. belajarnya. Ya, terima kasih Mas Ragil. Ya, Oke. sama-sama. Sahabat kreatif, kita udah kelar di Belajar RRI di Prod FM. Nanti abis ini Ragil masih tetap nemenin kamu di Pro 2 kreatifnya ya. Hei kawan, tak ada kata bosan dan menyerah. Tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu di radio, belajar bersama. Kami ada untukmu, menemanimu belajar.